Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vicom Channel. Balik lagi bareng Tasya di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Nah, di malam ini kita udah kedatangan kawan lama, lama gitu bilangnya. Kayak kawan lama tapi rasa baru karena udah lama nggak ketemu akibat pandemi dan juga kesibukan masing-masing. Oke, boleh nih kita sapa. Malam Bang Rian. Oke, malam Tasya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Tasya gimana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Jadi Bang Rian, belakangan ini kalau kita ngelihat update kehidupan kehidupan, padahal update status ini memanah gitu Bang. Iya. Ini sebenarnya apa sih Bang yang dipanah? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya panah bantalan target ya. Oke. Nah jadi mungkin buat pemirsa di rumah tahu juga kalau Bang Rian ini sekarang adalah atlet panah dari Tanjung Pinang ya Bang. Siap. Oke. Mungkin Bang Rian boleh dulu nih sharing ke kita sebenarnya olahraga panah ini tuh seperti apa sih gitu? Seperti apa ya? Seperti apa ya? Maksudnya tuh kegiatannya seperti apa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang di panahan itu luar biasa ya. Maksudnya progres panahan tuh udah mulai merambah, apalagi terutama di Kepri ya. Jadi kalau orang bilangnya panahan, taunya kan manah biasa atau apa sih manah kayak kiranya kayak orang Daya gitu kan. Taunya kan gitu karena awamnya tadi gitu kan. Jadi mungkin sekarang udah mulai modern, terus info-info juga udah mulai banyak di media sosial gitu, jadi udah tahu kan. Jadi kalau memanah ini ya luar biasa ya, maksudnya kenapa banyak digandrungi, karena salah satunya itu adalah olahraga sunnah. Nah gitu, jadi intinya di situ dulu. Kalau kita sebagai umat muslim kan satu ibadah ya. Jadi yang dikerjakan yaitu tadi memanah gitu, berkuda gitu kan, terus berenang gitu kan. Banyak lagi lah, ada beberapa yang olahraga sunnah gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya diartikan memanah ya itu tadi ya, ada busur, ada anak panahnya, ada atributnya, ada aksesorisnya kayak gitu. Jadi memanah pun itu banyak divisinya gitu kan. Divisi ada standar nasional, ada recurve, ada kompon, ada barebow kayak gitu. Oke, sebelum kita masuk ke lebih detailnya lagi, mau nanya dulu nih Bang Rian, udah sejak kapan memanah dan juga kenapa sih kok memanah ini yang dipilih? Oke. Ini pertanyaannya bikin semangat gitu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini kan memang dari dulu dari sekolah memang hobinya olahraga. Dari mulai takraw, dari mulai ngetrail, terus panjat tebing, terus pernah juga apa ya? Cabut sekolah itu juga olahraga? Iya, enggak lah. Kan tapi kita manjat gitu ya. Bukan ya? bukan. Bercanda. Oke. Jadi alhamdulillahnya makin kemari di 2015 itu kita saya nikah. Terus kita jalan di 2016 tuh alhamdulillah kita mulai hijrah bareng istri. Alhamdulillah ketemu dengan olahraga panahan gitu. Jadi tapi sejauh ini kita sebelumnya saya mengikuti takraw. Takraw. Jadi olahraga takraw. Jadi olahraga takraw ini kan bagiannya kayak ada yang lipat, ada yang cemes gitu kan. Makin kemari kok rasanya tuh kayak misalnya kayak kurang sehat gitu, karena itu tadi kita ngelipat terus pinggangnya juga bermasalah gitu sampai kayak gitu. Akhirnya ini kayaknya kurang pas nih gitu, cari olahraga apa lagi gitu kan. Kalau dulu kan ikut nembak juga gitu kan. Pas nembak ya udah ketemu dengan teman, ternyata teman ini ketua tembaknya dan ternyata dia adalah satu teman kajian juga. Nah jadi alhamdulillahnya beliau kenalkan itu panahan gitu. Jadi ini ada busur, cobalah gitu. Oh, dipinjemin? Iya, dipinjemin, main gitu kan. Dan alhasil kemarin di tahun 2018 itu ada pembukaan, ada pengukuhan pelantikan pengurus cabang Tanjung Pinang, Perpani Tanjung Pinang. Jadi di situ mereka bikin event kecil lah, sekaligus memperkenalkan, mensiarkan panahan. Alhamdulillah di situ dikasih kesempatan juga oleh Allah juga bisa ikut bermain di situ. Cuman agak lucu di situ karena awal mula panahan di situ pengen tanding dengan busur berbahan paralon gitu, busur pipa. Jadi
pinjem itu pun juga pinjem sama teman gitu kan, jadi udah kayak gitu minjem, akhirnya nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh karena tidak standar. Oh. Jadi alhamdulillahnya panitia menyediakan panahan, busur panahan yang boleh dipinjamkan untuk bertanding. Oh, yang standar gitu. Ya, yang standar. oke. Jadi alhamdulillah ikut di situ. Ya, sejauh itu mulai panahan dari 2018, lanjut kayaknya ini semakin menantang gitu kan. Jadi kayak sesuatu yang kalau di panahan nggak cuma panahan, cuman karena dia punya standar tekniknya segala macam, fisiknya juga harus dilatih segala macam gitulah. Nah itu makin kemari makin merasa tertantang gitu. Jadi pengen kayaknya nih niatnya juga memang niat sunnah gitu kan, nggak ada kemana-mana. Karena memang di olahraga panahan ini bukan sebatas maksudnya kalau kita ngelihat tuh kayak murah gitu, tapi ternyata pas dihitung-hitung tuh mahal banget gitu kan. Ada yang Alat-alatnya. ya alat-alatnya karena perintilannya yang banyak-banyak gitu kan. Jadi alhamdulillah bisa sampai kemari ya atas izin Allah juga gitu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Oke, terus juga tadi kan abang ada nyebut kalau ternyata memanah ini pasti lebih detail lagi tuh. Mm-mm. Apalagi sekarang kan panah juga udah termasuk cabang olahraga Mm-mm. buat keatletikan. Ya, Nah, itu abang mungkin bisa jelasin. Jadi mungkin ada anaknya di rumah yang pengen ikut memanah tuh tahu arahnya tuh kemana sih gitu kalau memanah ini. apa ya? Apa ya dong? Jadi kalau prestasi ya, untuk prestasi ya. Kalau misalnya untuk anak-anak tuh mulainya di yang lebih baiknya sih di usia 8 tahun gitu. Oh, 8 tahun 8 bagus tahun mulai. itu anak-anak kan udah mulai berpikir, udah bisa mencerna gitu kan. Jadinya lebih baik tuh di umur startnya di 8 tahun karena progres panahan itu kan banyak. Jadi ada standar mengikuti umur gitu kan, ada U12, ada U9, ada U12, ada U15 kayak gitu seterusnya. Jadi ada tingkatan sampai ke atas. Berarti busurnya juga Iya beda beda-beda, juga beda-beda. size-nya ya? Jadi kalau standar kan busurnya berbahan kayu. Kalau misalnya kayak recurve itu kan berbahan ILF atau metal gitu kan. Nah, sama kompon juga metal Tapi gitu. kalau anak-anak rata-rata kayu. Ya biasanya sih kayu standar kan Kayu dulu kayu, karena mereka dari segi fisik belum mampu untuk ke recurve atau ke kompon. Bisa sih sebetulnya karena tapi memang harus butuh latihan fisik rutin gitu, yang harus diprotek sama pelatihnya kayak gitu. Oke. Terus kalau latihan fisiknya itu seperti apa sih Bang? Yang harus disiapin apa lari aja cukup? Pribadi ya, untuk Iya. pribadi apa untuk orang nih? Maksudnya rata-rata gitu Ya, ya. rata-rata lah. Alhamdulillah sekarang itu kalau saya pribadi saya disponsori oleh Bos Archery yang toko panahan di Kepri yang pertama ya dan terbesar di Kepri. Jadi Masya Allah nih direkturnya ada Pak Ilham. Lalu di situ semenjak kemarin di awal 2021 saya mendapat sponsor dari beliau berupa busur satu set, busur recurve. Yang tadinya saya mainnya di Berbo, busurnya busur standar, busur kayu. Lalu makin karena sudah disponsorin, jadinya Pak Ilham merekrut saya sebagai bos archery shooter, bos pro archery shooter gitulah. Nah jadinya di situ juga dinaungi oleh Coach Budi Darmawan, yaitu pelatih saya yang bersertifikat nasional. Nah di situ kita karena jenjangnya prestasi atlet, jadi di situ ada jadwal-jadwalnya. Jadi maksudnya dalam satu pekan itu jadwalnya padat banget. Jadi kayak misalnya untuk hari Senin biasanya kita harus nge-shoot misalnya sampai 3 set atau 120 arrow gitu. Nah nanti Dalam satu hari? Iya dalam satu hari, satu waktu itu. Jadi pada saat misalnya kalau pagi kita latihan, kita harus lewatin itu tuh. Boleh lewat tapi nggak boleh kurang gitu. Harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terus kerja kan, karena terbentur dengan kerja juga. Jadi jam 8 kerja, pulangnya kita lanjut lagi. Karena di situ di hari Senin ada fisiknya juga. Fisiknya ngapain lari? Fisiknya enggak, kalau untuk lari itu khusus di hari Ahad aja, hari Minggu. Nah jadi kalau di hari Senin itu ada kayaknya ngeplank, terus basic plank kayak gitu. Pokoknya yang untuk ngekuatin bahu, badan kayak gitulah. Nanti di hari Selasa beda lagi, nanti ada yang dumbbell. Nah kayak gitu. Itu terus ada target shootnya juga gitu. Terus kalau kayak pola makannya gimana?
Diatur juga. Kalau pola makan dari segi makannya enggak. Cuman saya tahu karena dari dulu kan suka olahraga. Jadi kalau yang gula-gula enggak, Tasya. Jadi maksudnya bukan permen ya. Oh, ya. Ya jadi Gula-gula kayak bukan permen. kalau kopi misalnya kopi polos aja gitu, kopi gitu. Berarti harus mau nggak mau ngurangin gula juga. Ya, karena memang nggak suka gula, alhamdulillah gitu. Jadi berarti tawar lah kehidupan. iya, enggak tawar tawar. lah. Berwarna kok, ada istri dan anak-anak di rumah. Oke. Masya Allah. Oke, Bang. Terus Oke. apa lagi? Iya, jadi ya Minyak gitu masih oke tapi. apanya? Minyak. Makanan gitu. Oh, berminyak ya. Mm-mm. Iya. Ya sebetulnya harus dibatasin, cuman ya karena kondisi juga kan. Jadi gas aja gitu. Soalnya gorengan enak gitu Iya. ya. Iya, apalagi gorengan gitu kan, memang menu favorit kan. Ya udah, jadi ya sampai ke Jumat, sampai ke Sabtu juga ada target fisik juga yang harus dijalanin gitu. Sampai hari Ahad, hari Minggu itu kita harus lari 15 menit tanpa berhenti. Nah, jadi udah selesai itu ya nggak ada istirahat, besok Senin ya gitu lagi gitu. Cuman ya itulah namanya kita diiniin kan, maksudnya di coaching yang betul-betul diawasin. Nah, jadi yang untuk yang paling beratnya itu waktu awal-awal mula Kaget badannya, Bang. Iya, kaget. Terus di situ ada setiap pagi itu, setiap bangun sebelum berangkat subuh itu bangun kita harus ngecek denyut nadi. Kenapa gitu? Ya, karena kalau olahragawan, atlet itu harus dilihat dari denyut nadinya dulu, BPM, beat per menit kan. Jadi kita harus lihat. Jadi kalau misalnya untuk yang atlet tuh sekian, ada targetnya tuh segini gitu. Kalau melewati ini berarti dia nggak cocok nih, belum, atau dia mungkin begadang. Bisa dilihat dari situ. Jadi kayak misalnya, makanya laporan-laporan itu sulit. Ya? Itu tuh untuk itu awal-awal yang berat banget. Tapi makin kemari kan itu udah nggak lagi karena udah melewati itu. Dia yang awal-awal tuh kayak bangun subuh bunyi alarm langsung tiba-tiba gini kan. Karena kan kalau zaman sekarang kan ada jam digital kan, yang ada denyut nadinya gitu kan untuk ini. Kalau dulu kan ngitungnya betul-betul ngitung gini, tapi sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus ngulang lagi gitu kan. Karena ngantuk kan, ya Allah tadi udah berapa ya? Gini ngitung sambil pakai timer gitu kan. Ya gitulah, perjuangannya luar biasa gitu. Cuman ya alhamdulillah Allah mudahkan sampai sekarang dan mengikuti fisik jadwal yang lain gitu. Kalau itu emang berat banget awal-awal. Awal-awalnya, Bang. Awal-awal sekarang udah ya alhamdulillah gitu lebih ya? enjoy, lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Iya betul. Medan terangnya ya. Iya betul. Nah, Bang, terus kalau misalnya memanahnya sendiri, mungkin bisa dijelasin nih. Maksudnya kalau sebagian mungkin masih ada juga yang nggak paham. Gimana sih cara mainnya gitu? Misalnya apa dalam satu kali pertandingan itu cuman boleh nge-shoot sekali atau berapa kali? Terus anak panahnya berapa gitu yang bisa digunakan? Gitu. Kalau di pertandingan panahan itu ada dua kategori, maksudnya untuk sesinya gitu ya. Jarak dulu nih. Oh, jaraknya. Maksudnya ada event indoor, ada event outdoor. Oh, itu iya. dari tempat aja udah beda. Udah beda. Oh, dan tapi siapapun tapi bisa. boleh. Tergantung eventnya aja. Tergantung event dan tergantung umur atau tergantung divisi yang mau diikutin. Jadi kalau misalnya dia pakai busur kompon, nggak mungkin dia main di recurve kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di perbedaannya, kalau di indoor itu kompetisinya setiap satu sesi itu hanya tembakannya tiga anak panah. 3 arrow biasanya. Satu sesi? Iya, satu sesi itu 3 arrow. Nanti sampai ke 10 gitu. 10 sesi? 10 sesi. Nah, jadinya 3. Nah, gitu. Jadi kita nggak nembak sekali terus nembak terus-terusan ya, enggak. Jadi satu sesi kita selesai nembak, terus kita menunggu aja archer yang lain selesai dan bell bunyi 3 kali gitu kan. Baru kita taruh alatnya, langsung ngambil anak panah. Biasanya langsung scoring dulu kan. Biasanya kan sama kompetitor kan. Jadi kalau misalnya satu bantalan dengan rivalnya mungkin dari Batam atau dari Karimun misalnya gitu kan. Jadi satu papan scoring kita bertiga gitu. Kita sambil ngecek biar tidak ada kecurangan sih kayak gitu. Nah, kalau untuk di outdoornya itu ada 6 anak panah, 6 kali tembakan di setiap satu sesi. Kayak gitu. Itu sama tadi yang kompon atau recurve itu sama? Iya, sama. Jadi kalau misalnya indoor tuh biasanya 3, kalau misalnya outdoor itu 6. Kalau jaraknya? Jaraknya
macem-macem ya, banyak banget nih Tasya. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh ada yang U9 mungkin di 10 meter, kalau misalnya U12 itu nanti ada yang di 15 meter, ada yang juga 20 meter, ada yang standar umum 30 meter misalnya kayak gitu. Kalau di recurve itu, nah kalau saya kan di recurve nih, kalau di recurve, kalau di outdoornya 70 meter. Iya, jarak terjauh di antara divisi yang lain gitu. Nah kalau divisi kompon itu 50 meter. Nah bedanya dari target aja, targetnya dikecilin gitu biasanya. Kalau kompon ini kan kayak mesin panah gitu, dia cuma tinggal tarik gitu, kita cuma modal tahan, udah tik gitu kan, ada triggernya gitu. Nah kayak senapang gitu kan. Nah jadi kan memang nggak benar-benar nggak banyak ya, tergantung itu para archernya grogi atau apa kan bisa. Nah kalau misalnya di tekniknya yang lebih berat sih memang di recurve standar tuh sama. Berarti kalau yang recurve juga lebih berat ya bahan busurnya? Iya berat, memang berat sih, bisa sampai 4-5 kilo gitu. Luar biasa. Nah jadi yang kita angkat tuh ya kayak gitu. Kadang-kadang ada yang butuh berat lagi, lebih berat lagi, lebih enak tarikannya. Tapi ya itu fisik kita diuji di situ. Makanya gitu. butuh pelatihan fisik yang luar biasa. Nah itu ketat banget kalau untuk latihan fisik. Itu ya luar biasa banget lah. Itu melaluinya luar biasa. Oke. Terus buat penilaiannya sendiri tuh seperti apa Bang? Kan kalau kita lihat kan ada banyak tuh garis bulat gitu. Itu apa sih yang bisa menentukan scoringnya itu seperti apa? Jadi ketika kita kan di panahan ada pada saat event itu ada sesi kualifikasi dan sesi eliminasi. Jadi kalau di kualifikasi itu misalnya semua kompetitor ikut bermain di situ. Kalau sesi eliminasi itu biasanya yang udah disaring top 4 atau top 8. Dari kualifikasi. Iya, dari kualifikasi itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya di cara perhitungannya, kalau di indoor beda. Targetnya sama yang di outdoor. Kalau di outdoor, kalau di outdoor itu ada targetnya ukurannya 122 cm. 122, terus itu ringnya 1 sampai 10. Warna putih, warna hitam, warna biru, warna merah, warna kuning. Nah dia 1, 2 itu warnanya putih, 3, 4-nya itu warna hitam. Nah kayak gitu. Nah itu hitungnya paling tertinggi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya di indoor itu beda lagi, cuma 6 ring, 5 ring gitu. 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Jadi dipotong, tapi jaraknya dikecilin. Karena kan jaraknya deket kan. Berarti kalau misalnya nggak masuk ke dalam ring itu berarti hitungannya miss. Nah, nggak dapat poin. Ya kayak gitu dia. Nggak means ya? Apa tuh? Means nggak, miss aja ya? Kalau min ada juga. Kalau dia nembakin misalnya nembakin 4, kalau indoor kan 3. Tahu-tahu dia nggak sengaja nih nembak 4 gitu kan. Nah itu angka yang tertinggi dikurangin. Oh gitu. Nah kayak gitu. Berat banget memang kalau dari seginya. Sayang ya kalau gitu. Sering terjadi itu di mana-mana event tuh pasti. Kayak kemarin kalau indoor kan 3 target ya. Atas, tengah, bawah. Kadang lagi final nih, yang di tengah tembak 2 kali gitu kan, harusnya kan 1 gitu. Sayang ya. Jadi minus ya. Udah capek-capek, udah berjuang gitu. Aduh, ya tapi itu tadi kita semuanya diuji di panahan tuh, masya Allah luar biasa. Allah tuh kasih olahraga panahan tuh berkah banget. Jadi nggak cuma fisik segala macam. Jadi ya itu kita tuh harus selalu sehat dibuatnya gitu kan di panahan. Ya kayak misalnya dari pola pikir, terus mental kita diuji, terus sambil belajar gitu sih. Sebetulnya sih enak kalau untuk anak-anak gitu. Jadi ngelatih mereka percaya diri kayak gitulah. Tapi kok itu kan buat anak-anak, tapi kalau buat orang dewasa apa sih yang abang rasain banget perubahan di diri abang setelah memanah ini? Apa ya? Banyak banget ya. Susah mau dibilang. Salah satu, salah 2 kalau bisa gitu. Iya. 3 berarti. Benar. Kalau manfaat dari panahan di jenjang umur yang sekarang perlu dibilangin umurnya. Kalau misalnya nggak malu. Ya. Kompetitor dengar nanti. Kompetitor bahaya. Ada juga ngecek aja Instagramnya aja. Jadi alhamdulillahnya kalau di usia saya yang sekarang 31, yang alhamdulillah punya istri yang terbaik dan anak yang luar biasa soleh.
ada dua, Wais dan Afif. Karena mikir di jenjang panahan itu dengan umur yang segini, sebetulnya kalau orang awam mikir buat apa sih main lagi gitu kan. Kayak telat gitu ya. Iya, kita tuh udah telat gitu kan. Awal dulu sempat punya firasat kayak gitu, terus omongan-omongan tuh sering juga, ngapain juga gitu panahan. Tapi ya itu tadi, alhamdulillahnya kita mengenal sunnah di 2016 bareng istri. Kita sering duduk kajian, pergi kajian bareng gitu kan. Ya jadinya ngerasa alhamdulillahnya di situ, berkahnya di situ gitu kan. Terus meniatkan positif di panahan itu ya sunnah gitu kan, niatnya di situ untuk mendapat pahala itu aja sih. Tapi satu sisi dengan adanya prestasi sekarang ini di usia segini, yaitu salah satu luar biasa sih sebetulnya, karena banyak banget yang sekarang, kalau dulu itu berat badan cuman 50, kadang nggak sampai 50 gitu kan, sekarang udah makin lebar dengan adanya fisik gitu, walaupun nggak lebar-lebar kali gitu kan, cuman ya alhamdulillah tuh lebih bugar, lebih fokus ngerjain sesuatu kayak gitu. Oke. Terus juga selain itu juga ternyata gimana ya, ini lumayan banyak gitu ya. Apanya? Medali-medalinya luar biasa. Mungkin Masya Abang bisa Allah. ceritain dulu nih Bang, ini udah berapa kali tanding, terus di mana tandingnya? Alhamdulillah terbentuknya Perpani Kepri itu luar biasa banget. Yang ketua umumnya adalah Pak Abdul Razak, dan beliau ketua umum Perpani Provinsi Kepri, yang luar biasa banget. Tahun ini luar biasa, eventnya tuh banyak banget. Dan ini yang ada di depan kita ini medali di 3 event aja. Oh, 3 event aja udah 3 6 event ya? aja. Yang menurut saya ini yang paling berkesan gitu. Oh, tapi di rumah ada lagi? Ada. Oh, ada lagi. Jadi yang 2020 juga ada. Kayak gitu. Jadi yang ini, yang pertama ini ada Bos Archer. Ini bias kalau nggak salah. Ini bias. Ini bisa Iya, dilihat bias. tuh. Oh iya, bias. Nah, ini bias Bos Indoor Archery Series. Jadi yang buat event ini adalah Bos Archery yang berkolaborasi dengan Perpani Kepri, yang base-nya di Batam mereka. Jadi mereka bikin event indoor ini dulu. Ini tepatnya di Raja Ja'far. Di Gor Raja Ja'far di Tiban kalau nggak salah. di Batam. Iya, Batam. Alhamdulillah ini mendapatkan medali perak 2. Jadi kualifikasi dapat medali perak, eliminasi dapat ya ini medali perak gitu. Dan yang ini, nah yang paling berkesan sih sebetulnya yang ini. Kalau ini yang terakhir nih, Tasya. Oh, ini yang terakhir. Iya. Ya? Oke. Kalau ini yang paling berkesan karena perdana bawa istri dan anak-anak, nah, kayak gitu bertanding. Karena sejauh ini kan sebetulnya curhat dikit ya. Oh, curhat. Oke, curhat. Sebetulnya nggak bisa nggak bisa bawa keluarga kalau lagi tanding. Kenapa gitu? Iya, karena mikirnya nggak akan konsen, karena di panahan tuh memang benar-benar fokus nembak. Apalagi kalau dengar anak suara lagi latihan gitu kan, bah kata dia, aduh udah lagi nembak terus dipanggil gitu kadang, atau enggak lagi waisnya lagi nangis di kamar kan, dengar kan. Jadinya udah hilang konsentrasi pas naruh busur, udah ada apa gitu kadang kayak gitu. Jadi makanya sampai di pertandingan pun nggak dibawa gitu. Nah jadi tapi alhamdulillah udah tahu, dan sekarang kayaknya lebih seru bawa orang rumah gitu kan, lebih berasa gitu liburannya. Liburan ya. Jadi pertandingan sekalian liburan sih ya. Tapi alhamdulillah ini perdana, ini yang paling berkesan, dan alhamdulillah dapat perak di ini jarak outdoor di jarak 70 meter recurve. Jadi dapat medali perak di eliminasi dan kualifikasi. Ya. Terus yang terakhir, nah ini yang kemarin di Desember ini ada Kepri Indoor Archery Championship, dan ini luar biasa banget. Yang Pak Ketum Pak Abdul Razak ini mencoba cari di mana tempat yang indoor yang keren banget gitu kan. Ternyata inilah kayaknya lebih recommended. Kita bertanding di indoor sport hall-nya Universitas Internasional Batam. Oh, UIB. Ya, UIB. Jadi luar biasa di situ, tribunnya gede, rame, pesertanya rame juga, lebih rame yang di sini dibanding yang di Tiban kemarin gitu.
dan pesertanya sekitar 200 peserta, dan archernya klubnya dari 29 klub se-Kepri. Sekepri. Ya, se-Kepri kayak gitu. Dan Jadi, alhamdulillah juara alhamdulillah mendapat medali perunggu, juara 3, 2-2 dua-dua ya. eliminasi dan kualifikasi. Ya, kayak gitu. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit lama-lama jadi Jadi bukti. mungkin. Oke, oke Bang Rian. Jadi misalnya nih ada pemirsa yang pengen join atau mungkin nyoba-nyoba dulu kali ya gitu. Itu apa sih yang harus disiapin gitu? Biasanya kalau untuk Nggak mungkin pemula langsung ya, beli yang iya jangan, karena kan bahaya. emang kita juga tahu kayak olahraga memanah ini gearnya tuh cukup pricey gitu. Iya, luar biasa. Iya kan? Pricey dan spicy. Oh ya, spicy chicken. Jadi apa nih Bang yang harus disiapin dulu? Biasanya kalau untuk pemula, kita lihat dulu umurnya berapa nih. Yang kecil, anak kecil atau remaja atau dewasa. Biasanya kalau saya nggak mau ambil resiko ketika mereka datang terus nyobain busur yang ada di toko, maksudnya di workshopnya kita. Jadi biasanya mereka datang terus saya arahin untuk coba busur yang lebih ringan kayak gitu, terus sesuai dengan ukuran. Jadi busur ini sesuai dengan ukuran. Misalnya Tasya ukurannya berapa Tasya? Ukuran tinggi badan 100 70. enggak nyampe Oh, enggak ya? sih 165 165 ya. Berarti samaan gitu. Berarti Oh, berarti tergantung tinggi iya badan. betul. Jadi busur itu banyak versi dan banyak ukuran. Jadi kalau misalnya kayak di Tasya itu cocoknya di ukuran 68 inci busurnya, yang setara sama kita. Oh, Jadi busur yang ideal itu yang di atas alis sedikit. oh berarti tinggi ya? Mm-mm. Besar dong. Iya kayak gitu. Kalau di TV kan mengecil dia. Serius lagi nanggepinnya. Oke, terus Bang. Ya udah, jadi mereka dicobain dulu busur yang ringan, terus kita cek dengan bow scale. Bow scale itu ya kayak ada digital untuk tarik berapa pondit yang dia bisa tarik. Oh, Nah terus dari tingginya udah dapet, kita nggak tahu nih dia hanya sekedar latihan atau pengen masuk klub atau pengen private. Nah kayak gitu. Kalau private biasanya lebih belanja dulu, buang duit dulu nih kayaknya. Kayak kalau 2 juta 3 juta kalau untuk standar ya cukup lah. Kayak Cukup gitu. ya. Untuk yang anak ya. tapi tuh kalau mau beli di mana? Biasanya pesen. Nah kalau misalnya di Kepri ini kan alhamdulillahnya ya itu tadi sponsor ada toko. saya itu tadi Bos Archery. Nah Bos Archery ini toko panahan pertama dan terbesar di Kepri. Memang ada beberapa yang toko panahan juga di Batam ya khususnya, karena kan mereka kan pusatnya di panahan di Di Batam. Batam. Banyaknya di Batam. Berarti kalau di Tanjung Pinang belum ada ya? Belum ada. Jadi kalau ada pun mereka satu-satu sih biasanya personal gitu. Nah, dari pelatihnya belanjain kayak gitu. Sama kayak saya gitu kan, kalau di workshop ada yang mau tuning alat atau yang mau servis bisa gitu, bisa, atau mau cariin busur panahannya bisa. Tapi lebih baik kalau untuk awal pemula itu ya itu tadi harus dengan pelatih, yang harus jumpa pelatih, harus orang yang paham dengan itu Memanah ini. panahan. Maksudnya panahannya. kalau memanah aja sih bisa gitu, cuman kan kita nggak mau ambil resikonya terbesar adalah ketika cedera otot. Nah gitu, jadi kalau misalnya kita datang, kita cek alat, kita cek tinggi gitu kan, baru kita dapat hasil busurnya. Ini biasanya 68 inci, misalnya 68 inci 40 lbs, kan belum tentu 68 inci 40 lbs Tasya tarik kan gitu. Jadi Kuat gitu ya? biasanya berarti kalau kita lihat dicek di bow scale, Tasya cuma cukup di 18 lbs gitu. Berarti busur pemula tuh segitu. Nah itu bukan, kadang-kadang kan ada yang sombong kan, oh bisa nih ditarik, bisa sekali dua kali aja cedera. gitu kan. Iya, rupanya bisa cedera gitu kan. Ya alhamdulillahnya kayak gitu. Oke, terus kalau mau latihannya di mana? Alhamdulillah kalau saya termasuk ketua klub staff archery di Tanjung Pinang, di Kampung Sungai Carang, di Batu 13 ya, di kilometer 13 arah Uban. Di situ ada range shooting range-nya di situ. Yang untuk indoor ada, kalau untuk shooting range-nya di 70-nya juga ada. Kita berkolaborasi di lapangan SMA 7 Tanjung Pinang. Bisa di situ Bisa di situ. Dan alhamdulillah dari segi fasilitas insya Allah ada bantalan target. Biasanya
kalau datang bawa busur aja. Kayak gitu. Kalau awal mula ya kalau misalnya mau Kalau beli belum punya busur, busur, kalau belum punya busur biasanya mohon maaf ya, mohon maaf ya, nggak dilayani. situ mau main tapi nggak ada busur Iya gimana gitu gitu ya. kan. Kita soalnya satu kalau misalnya bisnis panahan, toko panahan mungkin iya menyediakan tester segala macam kan. Kalau kita kan klub yang memang betul-betul diperhitungkan untuk prestasi. Apalagi kalau saya sih memang alhamdulillah udah menghasilkan murid-murid yang udah berprestasi. Kemarin baru Reno juga pernah menang di Bias, dapat perunggu dan dapat perak. Di sana umurnya 10 tahun. Nah, itu baru 3 bulan belajar panahan. Alhamdulillah saya ikutkan pertandingan kemarin, ya dimudahkan Allah juga untuk menang. Kaget juga gitu kan, padahal jadi baru 3 bulan gitu kan. Apalagi busurnya juga busur yang belum spek gitu. Kira ada juga alam juga gitu, murid juga gitu. Ya alhamdulillah banyak kalau menghasilkan murid sih alhamdulillah banyak yang berprestasi. Yang kalau untuk anggota-anggota dari Saf Archery ada sekitar 30-an anak. Buat di Tanjung Pinang ya? Iya di Tanjung Pinang. Nah kalau misalnya klub di Tanjung Pinang tuh sebetulnya banyak. Cuman yang lebih merujuk ke prestasi itu biasanya kita yang sering berangkat gitu. Ada juga yang dari Alfala, dari Pengcap Tanjung Pinang juga banyak menghasilkan atlet-atlet potensi yang masih muda gitu. Dari sekolah-sekolah, dari Al Madinah, dari banyak lah, Alfala ada juga, dari SDIT Sakinah juga ada. Oke Bang Rian, makasih banyak atas semua sharingnya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Terus juga mudah-mudahan pemirsa di rumah juga setelah nonton podcast ini makin paham, pemanah itu seperti gitu apa sih, terus harus nyiapin alat apa dulu, Betul. paling enggak yang penting harus punya panahnya dulu gitu ya. Iya minimal. Ya minimal punya panahnya, terus juga dikit-dikit lah latihan fisik gitu. Iya, fisik tuh pasti dong. Karena kalau nggak latihan fisik nggak bakalan ketarik tuh. Nanti jadinya cedera otot. Iya, bahaya. Kalau udah cedera otot kan leher, di bahu kayak gitu. Sejauh ini Abang udah ngalamin cedera belum? Sering. 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 Dan sering bolak-balik ke terapis juga. Oh gitu ya Bang. Ya alhamdulillah karena perjuangan tadi kan. Gak apa-apa. Iya. Kan ini juga salah satu sunnah tadi ya. Iya, itu tadi makanya nggak disesali kan. Malah dapat pahala terus. Iya, amin. Oke Bang Rian, thank you buat Sama-sama, sharingnya. Tasya. Oke pemirsa, itu aja obrolan kita malam ini tentang memanah bareng sama Bang Rian. Sampai Insya ketemu Allah. di episode selanjutnya. Tetap di Vicom Channel, di podcast Meja Bual, satu meja banyak cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.